Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Ramadan ingin mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Struktur kalimat. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap atau bisa disingkat SPOKPEL. Untuk membentuk sebuah kalimat, struktur minimal terdiri atas predikat dan subjek. Hakikat kalimat efektif. Ada 5 pendapat tentang kalimat efektif. Yang pertama, Akadia dan kawan-kawan. Yang kedua, Suyatno dan kawan-kawan. Yang ketiga, Sasangka. Keempat, Uturodewo dan kawan-kawan. Kelima, Gani dan Fitria. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara. Ciri-ciri kalimat efektif. Berikut ini akan dijelaskan apa ciri-ciri kalimat efektif yang meliputi: pertama, ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian akhiran kan dan i yang salah. Contohnya, dosen kritik sastra menugaskan kami membuat makalah. Ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. Jika dikaitkan dengan ciri pertama dari kalimat efektif, kedua contoh kalimat tersebut kurang efektif. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Dosen kritik sastra menugasi kami membuat makalah. Ayah mewariskan sebidang tanah untuk saya. Ciri-ciri kalimat efektif yang kedua adalah kesatuan gagasan atau kesepadanan. Berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai, kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Kesepadanan berarti terdapat hubungan timbal balik antara subjek dengan predikat, antara predikat dengan objek, serta keterangan-keterangan yang menjelaskan unsur kalimat. Kesepadanan artinya antara pikiran atau perasaan, ide sama dengan kalimat yang diucapkan atau ditulis. Biasanya, jika sepadan dengan pikiran dan perasaan, kalimat tersebut dengan sendirinya akan memiliki kesatuan gagasan. Contohnya, para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Dan tidak berpentingan dilarang masuk. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kehematan. Dalam pengertian kalimat efektif berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Berikut ini merupakan 8 hal yang harus dihindarkan dalam kaitannya dengan konsep kehematan pada kalimat efektif. Yang pertama, penggunaan subjek ganda. Yang kedua, penjamakan kata yang sudah jamak. Yang ketiga, penggunaan bentuk panjang yang salah. Yang keempat, pemakaian kata depan dari dan daripada. Kelima, pemakaian superordina pada hiponim kata. Yang keenam, penggunaan sinonim dalam satu kalimat. Yang ketujuh, penggunaan saling plus verba resiprokal. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat, kesejajaran, keparalelan, adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial akaidah. Secara singkat, kesejajaran berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk kata, jenis-jenis kata dan imbuhan, maupun makna kata. Maksudnya adalah, jika verba yang digunakan, unsur yang lain juga verba. Demikian pula jika nomina yang digunakan, unsur yang lain juga nomina. Jika aktif yang digunakan, yang lain juga harus aktif, begitupun sebaliknya. Contohnya, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Contoh kalimat tersebut tidak efektif karena pada kalimat tersebut bentuk kata yang tidak sejajar. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut: mencegah lebih baik daripada mengobati. Ciri-ciri kalimat efektif yang kelima, ketegasan atau penekanan. Dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok, misalnya dengan pengulangan kata, repetisi, dan penggunaan partikel penekanan. Ada 3 cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat sebagai berikut.
Yang pertama, meletakkan kata yang ditunjukkan itu di awal kalimat. Contohnya, Profesor Dr. Herman Yohanes berpendapat salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produk minyak. Salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina menurut pendapat Profesor Dr. Herman Yohanes adalah rasio timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produk minyak. Yang kedua, membuat urutan yang bertahap. Contohnya, bukan 100, 1000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata repetisi. Contoh, saya suka akan kecantikan mereka. Ciri-ciri kalimat efektif yang keenam, percematan, adalah kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran ganda atau ambigu. Contohnya, adik membawa 2 karung beras. Kalimat tersebut bermakna ganda, yaitu yang dibawa adik adalah karung yang berisi beras atau karung beras tanpa isinya. Yang kedua, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketujuh, kepaduan atau koherensi, adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, hidup jangan mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Surat itu saya sudah terima kemarin. Kedua contoh kalimat tersebut tidak efektif, karena pada tiap-tiap kalimat tidak terdapat kepaduan atau koherensi. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Surat itu sudah saya terima kemarin. Ciri-ciri kalimat efektif yang kedelapan adalah kelogisan, mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan, kalimat erat kaitannya dengan kata bahasaan. Contohnya, A. Waktu dan tempat kami persilakan. B. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Kedua contoh kalimat tersebut tidak efektif karena pada tiap-tiap kalimatnya tidak mengandung unsur kelogisan. Pada kalimat A, siapakah yang dipersilakan? Apakah waktu dan tempat yang dipersilakan? Pada kalimat B, apakah waktu dapat dipersingkat? Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. A. Bapak Lukman, kami persilakan. Yang B, untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.